Kali ini kita akan mengulas tentang perkembangan jalan tol. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagi kita pecinta wisata, sangat menyenangkan kalau jalur yang kita lalui sudah tersedia jalan tolnya. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang perkembangan jalan tol Tebing Tinggi Indrapura. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, jalan tol ini panjangnya sekitar 20,40 km yang akan menghubungkan Tebing Tinggi dengan Kabupaten Batubara. Nah, saat ini sahabat-sahabat sekalian, di liburan Nataru ini jalan tol Tebing Tinggi Indrapura dibuka secara fungsional. Namun kalau kita amati, ini masih dalam banyak proses perbaikan ya. Bahkan kadangkala kita harus berpindah jalur. Nah, untuk ini jika jembatannya sudah siap namun belum 100% ya, maka kita disuruh sangat hati-hati. Banyak rambu-rambu yang menyarankan kalau seperti ini ada jembatan, kita disarankan hanya kecepatan 5 km per jam. Nah, tujuannya supaya ban kendaraan kita tetap awet. Sebab jalan atau jembatannya belum dicor dengan rata di atasnya ya, masih harus perlu diratakan kembali. Nah, ini masih kosong melempem sahabat-sahabat sekalian. Kita dengan leluasa berkendaraan, namun karena masih dibatasi oleh kecepatan yang ditentukan oleh pemerintah, untuk jalan yang seperti ini kita disuruh hanya kecepatan 40 km per jam. Tujuannya supaya katanya ban kendaraan kita tetap awet. Nah, jalan tol ini sahabat-sahabat sekalian banyak melewati perkebunan kelapa sawit ya. Kalau kita amati kiri dan kanan, banyak sekali kita akan melewati kebun sawit. Jalan ini dibuka, tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi kemacetan yang dari arah Tebing Tinggi ke Indrapuranya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kita lihat masih perlu kewaspadaan tingkat tinggi sahabat-sahabat sekalian. Oleh sebab itu, karena sering kita masih berpindah jalur, maka pemerintah masih hanya membuka satu jalur. Artinya untuk saat ini kita hanya diperbolehkan yang masuk dari Tebing Tinggi lalu keluarnya di Indrapura. Untuk sebaliknya masih belum diperbolehkan, karena nanti sering sekali ya kita masih diarahkan berpindah jalur, karena ada beberapa jalur yang tidak bisa kita jalani dengan secara lurus. Artinya kita harus berpindah ke jalur kiri atau jalur kanan. Memang sudah terhubung sahabat-sahabat sekalian semuanya dengan sistem pindah jalur tadi. Namun
walaupun kosong melempem begini sahabat-sahabat sekalian, di jalur yang kita lewatin sangat banyak tersedia pos dinas marga, pos bina marga maksud kita, ataupun dinas perhubungan, bahkan Satlantas Polres setempat. Jadi mereka banyak membuka pos pelayanan ya, terkhusus jikalau kita harus diarahkan ke jalur yang sebelah atau jalur satu lagi, maka Utama Marga Waskita bersama Mina Marga, Dinas Perhubungan, Satlantas Polres setempat membuka pos-pos pelayanan sehingga kita tetap bisa dengan nyaman melalui jalan tol fungsional ini, sahabat-sahabat sekalian. Nah, diperkirakan jalur ini akan 100% selesai tahun ini ya. Sebenarnya dari planning atau perencanaan awal bahwa jalan tol ini sudah rampung tahun 2022. Tapi berhubung kemarin ada kasus COVID, maka ada pengunduran atau jadi diselesaikan menurut program tahun 2023 ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita dengan selesainya nanti jalan tol ini maka kita para pecinta wisata akan punya akses yang lebih cepat menuju tempat yang kita tuju ya. Jadi akan terbantu bagi kita yang suka wisata, terutama kita tidak akan melewati jalur-jalur kemacetan lagi jikalau jalan tol ini nanti sudah 100% beroperasi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi hasil pengamatan kita bahwa seluruhnya jalur yang kita lewati adalah cor semen ya. Jadi ini nanti jalurnya 99% yang kita lewati adalah di cor semen. Tapi mungkin nanti yang ada jembatannya, karena kalau kita amati yang ada bekas jembatan itu masih kasar, mungkin nanti akan diaspal ya. Nih sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendekati kota Indrapuranya. Kita akan sebentar lagi akan menuju jalur keluarnya atau pintu keluar di Indrapuranya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, pihak konstruksi masih bersiap-siap untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol ini, sahabat-sahabat sekalian. Nah ini ya, kalau kita amati, jikalau ada jembatan, dia masih sangat kasar sekali jalurnya. Nah ini kita tidak tahu apakah ini nanti yang akan jadi jalur keluarnya, namun belokannya sahabat-sahabat sekalian sangat jauh ya, putarannya sangat jauh. Nah ini kita muter jauh sekali, tapi nanti balik lagi sangat dekat ke putaran awal kita. Nah ini apakah nanti akhirnya akan seperti ini atau bagaimana, kita juga kurang tahu kenapa jalur keluarnya harus disuruh muter-muter jauh banget nih putarannya.
Padahal sebenarnya kalau sedikit saja diluruskan tidak begitu jauh seharusnya kita memutar. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, jalur umum. Ini simpang jalur umumnya, kita akan keluar dari jalan tol fungsionalnya. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, sangat jauh sekali belokannya. Jadi disuruh kita muter-muter sangat jauh sampai putarannya itu bisa kita lihat kembali dari awal kita bergerak gitu. Kita nanti lihat ya apakah desain akhirnya akan seperti ini atau karena masih jalan fungsional maka seperti ini. Oke, kita sudah keluar sahabat-sahabat sekalian. Kita akan memasuki kembali jalur umum karena jalan fungsional yang dibuka masih sampai di sini sahabat-sahabat sekalian. Inilah perkembangan jalan tolnya.